bisa diskusi kembali, silakan raise hand. Oke, ini yang konfirmasi hanya Ian ya. Nanti jika saya adakan sidak dan tidak ada konfirmasi, saya anggap tidak ada di sini orangnya. Itu untuk Ihsan. Jadi salah satunya itu tambahan saya adalah itu tadi. Memang belum banyak. Yang kedua, dalam peristiwa sejarah yang saya baca baru 2 itu. Tokoh-tokoh yang memiliki keterampilan dalam bidang kelautan. Oke. Nah, nanti kalau di Indonesia ada juga panglima besar, bukan panglima sih, Laksamana, saya lupa namanya ya Allah, Aceh. Karena suaminya itu meninggal, jadi beliau, saya lupa namanya, baru selesai membaca kemarin bukunya. Yang Cut Nyadin itu memang bukan Laksamana Laut, yang satunya ya, nanti kalau saya ingat akan saya share ke kalian. Saya barusan membaca, lupa namanya, perempuan. Jadi memang jago dalam pertempuran laut. Itu yang saya ketahui ada 3 muslim, yang 2 muslim, yang 1 muslimah. Oke, itu ya terkait maritim yang pernah saya baca. Yang lainnya belum. Oke, kemudian pada masa pemerintahan Umar, di Umar seingat saya ketika ada kebijakan atau pemikiran ekonomi, apalagi yang berhubungan dengan selain akidah, maka kaidah muamalahnya adalah kaidah yang diyakini al-aslu fil muamalah ibah. Artinya apa? Segala sesuatu dalam perkara transaksi antar manusia, termasuk di dalamnya sosial dan ekonomi, itu boleh. Nah, Rasulullah ketika diutus tidak serta-merta mengubah apa yang sudah ada di kebiasaan manusia. Contohnya apa? Penggunaan alat transaksi. Nah, di situ kita ketahui drahma, yaitu dari peradaban Persia, digunakan, dan dinarius, yaitu dinar dari peradaban Imperium Romawi, digunakan. Artinya apa? Tidak ada pembaharuan alat tukar. Artinya tidak ada wahyu, tidak ada syariat yang mempermasalahkan alat tukar tersebut. Sehingga beliau-beliau mengadopsi alat tukar yang ada, dan juga beberapa ilmuwan muslim itu juga mensitasi para pemikir sosial di zaman Yunani kuno. Jadi, apakah benar-benar mencetak? Yang ada adalah melebur, kemudian mencetak ulang untuk menegaskan kedaulatan daulah Islamiyah. Tapi saat Rasulullah yang difokuskan adalah masalah akidah dan masalah terkait muamalah yang lebih penting. Artinya apa? Alat tukar tidak terlalu dipentingkan. Bahkan beberapa hadis mengenai alat tukar memang merujuk kepada emas dan perak, adzhab wal fiddah. Sedangkan di zaman Rasulullah yang lebih dikedepankan adalah adzhab wal fiddah muncul sebagai instrumen riba, di mana alat tukarnya, tukar menukar 7 benda ribawi ini yang lebih ditekankan. Yang kedua, permasalahan ketika itu dijadikan sebagai pengumpul atau alat menimbun harta, maka harus dikeluarkan zakatnya supaya tidak berlebihan. Itu saja. Jadi bukan dimodifikasi. Untuk kedaulatan bahannya sama, emas dan perak, namun dicetak ulang, dilebur, kemudian dilakukan percetakan ulang untuk menunjukkan kedaulatan daulah Islamiyah. Itu saja. Dinar dan dirham itu pun juga diambil dari kata dinarius dan drahma dari Persia dan Romawi. Sehingga hanya beda pengucapannya. Seperti di Indonesia yang salah kaprah yaitu bulan suci Ramadan, tapi para pembaca berita, para pengiklan membacanya dengan Ramadan. Akhirnya Ramadan menjadi bahasa yang umum, padahal secara bahasa ketika itu adalah nama, itu tidak boleh dirubah. Contoh, tempe secara bahasa Inggris apa kemudian dirubah menjadi yang lainnya? Tidak, tetap tempe, karena tempe adalah sebuah nama. Jadi seperti itu. Contohnya lagi Wahyu Zaki Fahlevi, apa kemudian ketika ke Arab namanya akan berganti? Ya tidak, nama ya nama. Gitu ya. Jadi ketika itu nama otentiknya dari suatu daerah tetap disebut seperti itu.
Kenapa mie bahasa ya ini ya? Karena memang berasal dari Cina, Chinese. Ke Indonesia berubah nama, ya berubah bergeser sedikit, tapi tetap sama. Jadi seperti itu ya mengenai uang ini. Seperti halnya kenapa bahasa Arab paham, Indonesia paham. Ya karena perubahan lidah saja. Tapi aslinya itu masih internalisasi atau apa namanya bahasa yang serapan dari bahasa Arab. Seperti itu. Seperti halnya bahasa yang pernah saya bahas yaitu kalang kabut. Yajri kal angkabut. Ya, itu kan lari terbirit-birit seperti laba-laba ketika di rumahnya dirusak, dia lari terbirit-birit. Bahasa Indonesianya tetap mirip-mirip dengan bahasa Arab yaitu kalang kabut. Tapi kalau kalang kabut itu aslinya adalah kal ankabut. Itu seperti itu. Jadi dinar dan dirham hanya perubahan bahasa saja. Tidak merubah secara total, tapi hanya kedaulatan cetakannya ya. Oke. Nah, itu dia. Jadi hanya pencetakan kembali. Seingat saya Umar tidak melakukan pembaharuan sih. Belum. Baru perluasan ya. Oke, itu. Kemudian next bisa. Kemudian bagaimana kebijakan perdagangan dan perdagangan terhadap wilayah Islam. Sebentar, Keva, maksudnya ini pertanyaannya merujuk kepada Khulafaur Rasyidin yang 4 ya. Keva, pertanyaan bisa spesifik? Ingin saya konfirmasi. Mohon izin Pak, Keva sedang ke kamar mandi Pak. Oh gitu. Tadi sudah izin di chat. Kita lewati terlebih dahulu. Oh ya. Oh yang centing kuning hadir Keva. Oke, dijelaskan bahwa periode Abu Bakar, ke daerah. Sebentar. Faisal, maksudnya yang mana ya Faisal ya? Gini Pak, kan kemarin itu presenter menjelaskan kalau di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu itu dijelaskan bahwa ada terjadi pemutusan kerja berdasarkan karakteristik daerahnya. Nah, jadi saya tuh masih kebingungan gitu loh. Apa yang dimaksud dengan pemutusan kerja berdasarkan karakteristik? Coba kelompoknya ini bisa ditunjukkan yang ditanyakan Faisal yang mana ya? Biar tidak ambigu. Slide-nya coba dikembalikan. Berdasarkan slide atau berdasarkan buku? Berdasarkan slide, Pak. Oke, Noval coba. Yang mana yang dimaksud Faisal? Abu Bakar yang mana nih? Mana? Memutuskan gaji, bukan memutus hubungan kerja. Yang mana? Memutuskan berapa di gajinya, bukan di PHK ya? Sudah? Bisa dipahami? Oh, bisa Pak. Bukan memutuskan hubungan kerja. Artinya seperti ini. Kalau analogi hari ini adalah UMR-nya Jakarta, UMR-nya Kediri, UMR-nya Malang. Kenapa berbeda-beda? Karena karakteristik daerahnya, biaya hidup di daerah itu berbeda-beda. Kalimantan lebih tinggi. Karena apa? Ya karena biaya hidup di sana tinggi. Misalkan. Jadi memutuskan berapakah upah pekerja berdasarkan karakteristik daerah kekuasaan. Oh, daerah ini subur, banyak penduduknya, demand-nya tinggi, harga-harga tinggi, oh biaya hidup tinggi, seperti itu. Oke, analoginya mudahnya ya seperti UMR. Seperti kalian kerja di luar negeri, digaji dengan kurs luar negeri, sehingga ketika dibawa ke Indonesia besar. Karena apa? Perbedaan mata uang. Tapi ketika dibuat hidup di sana, ya cukup untuk hidup di sana. Gitu. Itu ya, makanya saya bingung. Kayaknya nggak ada tentang PHK. Gitu. Memutuskan gaji itu maksudnya berapa gajinya, gitu. Ditentukan gitu ya, tidak dipukul rata. Karena apa? Kesuburan tiap daerah berbeda-beda dan kemakmuran daerah berbeda-beda, jumlah penduduk serta demand juga berbeda-beda. Contoh, orang yang dari Sumatera siapa di sini? Ada nggak orang Sumatera? Nah itu, siapa itu? Siapa tuh? Zahra, Pak. Zahra, kamu mana? Saya dari Padang, Pak. Nah, Zahra, duren di Padang lebih murah nggak dibanding Malang? Kurang tahu saya, Pak. Oh, nggak tahu. Oke, di daerah Sumatera, terutama Medan, harga durian itu sangat murah. Makanya di sana sampai ada masakan-masakan yang berbahan dasar durian. Saking melimpahnya durian di Sumatera.
itu kan juga mempengaruhi. Otomatis harganya berbeda. Contoh lagi misalkan di sini yang Delanggu siapa? Yang deket-deket Solo ada Sarif. Kamu deket Solo ya Sarif ya? Mana Sarif? Leres, Pak. Oke. Beras di Solo dan sekitarnya, Ngawi, Delanggu, Klaten, pernah nggak terjadi kelangkaan beras? Mboten. Dan relatif murah kan? Leres. Nah, itu beras kenapa? Karena daerah Ngawi di sekitarnya itu memang penghasil lumbung padinya Jawa Timur. Kalau Ngawi, kalau Delanggu, Klaten itu lumbung padinya Jawa Tengah mungkin untuk produksi beras, sehingga beras di sana lebih relatif murah dibanding daerah lain. Di Malang ini saya nggak yakin berasnya akan dihasilkan oleh daerah Malang sendiri, karena apa? Banyak ladang sawah berasnya, sawah padinya yang dijadikan beton-beton gitu kan. Suhat itu dulu sawah dulu Suhat, sekarang jadi beton-beton kan. Artinya apa? Jadi perumahan, jadi kawasan ruko, sehingga apa? Pasti saya yakin permintaan beras di Malang tidak bisa dipenuhi dengan produksi beras di Malang, harus mendatangkan dari luar Malang kan gitu. Itu contohnya ya. Jadi terkait hal ini nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut di ekonomi publik barangkali ya, terkait pemikiran-pemikiran ini. Tapi intinya di saat Abu Bakar sudah ada pemikiran tentang wah beda daerah harusnya beda dong pendapatan setiap pekerjanya gitu. Seperti itu bahasanya. Jadi kita bisa bayangkan di abad 7 Masehi sudah ada pemikiran seperti itu. Jauh sebelum Adam Smith memikirkan tentang teori pembagian kerja, teori upah, seperti itu ya. Nanti lebih jauhnya kita diskusikan. Oke, bisa kembali ke pertanyaannya lagi, Noval. Baik Pak, sebentar Pak. Oke. Tinggal satu ya pertanyaannya ya. Iya Pak. Oke. Tinggal satu. Makanya tadi saya agak bingung dengan pertanyaan Faisal. Keva, sudah datang belum orangnya? Maaf Pak, belum. Oh belum? Waduh, ini saya jawab sesuai pemahaman saya dengan pertanyaannya Keva dulu ya. Perdagangan di luar wilayah Islam. Pertanyaannya itu adalah kita sedang membahas pemikiran ekonomi Islam. Kalau di luar wilayah Islam, kebijakan perdagangan dan perekonomiannya otomatis bukan bahasan kelas ini kan gitu. Harusnya di era Khulafaur Rasyidin dan Nabi Muhammad, sesuai dengan tesisnya Joseph Schumpeter, dikatakan tidak ada pemikiran yang berkembang terkait ekonomi atau terjadi stagnasi di wilayah Eropa. Kenapa? Ya terbukti bahwasanya diakui zaman Dark Age, era kegelapan, di mana otomatis kebijakan perdagangan perekonomiannya akan kembali ke siapa kuat dia menang, alias hukum alam berlaku. Dan silahkan nanti bisa kalian pelajari di buku-buku atau di mata kuliah pemikiran ekonomi umum atau sejarah pemikiran ekonomi, apa yang terjadi di abad ke-7 Masehi, di eranya Khulafaur Rasyidin berkuasa, apa yang terjadi dengan pemikiran ekonominya. Ya, seperti itu yang bisa. Kalau menurut saya ya terjadi penjajahan, peperangan, kemudian kezoliman raja-raja, seperti itu di Eropa sana. Oke, itu ya. Ini Keva datang ya. Sudah saya tanggapi Keva, nanti kalau kurang jelas tanyakan lagi. Oke Pak. Oke ya. Oke, kelompok 5, silakan. Oke, saya lakukan screening ya. Dari pertama tadi orangnya tidak ada konfirmasi di chat, saya remove from the call sebentar. Saya sudah kirim warning tadi ke Helmi dan orangnya masih sama. Maka yang konfirmasi hanya Ian, ini saya remove dulu. Mana orangnya ini? Gimana meremove-nya ya? Ini dia, sebentar. Orangnya tidak merasa. Kita remove saja ya. Dah hilang. Oke, kita lanjut. Ada 4 pertanyaan di sini. Apa saja tantangan dalam pembentukan? Bisa
besarkan. Siapa? Mary? Baik Pak, sebentar Pak. Oke. Padang. Teman saya di Andalas masih kuliah offline ini. Siapa tadi? Zahra. Ngajar di Andalas dia masih offline. Betul? Iya, masih Pak. Memangnya tidak ada mahasiswa yang jauh-jauh kah di sana? Kayaknya rata-rata di sekitar Sumatera aja sih Pak. Oh gitu ya, berarti tidak mengalami hiruk pikuk mudik gitu seperti di Jawa ya? Transportasinya lancar-lancar saja atau tetap macet gitu? Kalau saya tadi kemarin ke Padang lumayan macet sih Pak. Oh, oke. Banjarmasin. Oke, mana-mana. Oke, untuk kelompok 4, beberapa tanggapan saya tadi, tolong nanti diakomodir, dicatat ya, untuk sebagai bahan belajar antara kelas ini dan kelas sebelah. Karena saya mengampu 2 mata kuliah. Di kelompok Ridho, Noval, Nada, nanti rekamannya akan saya berikan. Kalau belum, silahkan ditagih melalui Hilmi. Oke, ini ada Fadlan. Bani Umayyah. Oh ya, ini memang materinya Bani Umayyah ya. Bani Umayyah dan Abbasiyah. Oke, apa saja tantangan dalam membentuk kebijakan ekonomi di masa Bani Umayyah? Oke, di Bani Umayyah ditandai dengan pemberontakan-pemberontakan, sehingga pemikiran ekonomi pastinya belum banyak berkembang, karena pasca pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yaitu Khulafaur Rasyidin, maka di sana banyak pembangkangan alias pemberontakan yang justru isunya adalah isu sosial dan politik, sehingga belum banyak pemikiran ekonomi yang berkembang pesat. Banyaknya justru ada di era Harun ar-Rasyid, di mana beliau adalah salah satu khalifah yang paling banyak fokus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tidak hanya di bidang ekonomi tapi juga bidang lainnya. Sehingga tantangannya yang paling berat kebijakan ekonomi di masa Umayyah adalah isu politik, ya, ketidakstabilan politik di zaman itu, atau perebutan kekuasaan antara keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena Muawiyah bin Abi Sufyan kan juga, Sufyan kan terkenal dengan istilahnya kurang mukmin lah ya bahasanya. Jadi Islamnya masih Islam yang setengah-setengah. Itu cerita tentang Abi Sufyan. Seperti itu Fadlan ya, tantangannya lebih kepada politik-politik yang belum stabil, seperti yang terjadi di era sekarang kita. Kenapa kebijakan ekonominya belum banyak berkembang, Pak? Ya, karena isu politiknya lebih mendominasi. Isu sosialnya lebih mendominasi. Seperti itu ya Fadlan ya, tantangannya lebih kepada penyelesaian konflik internal antara keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan. Oke, pada masa pemerintahan Umar, ini salah satu tokoh yang menjadi favorit saya. Beliau membuat rakyat sampai tidak lagi. Pertanyaannya, Sarif adalah, apakah bantuan besar-besaran membuat rakyatnya jadi malis bekerja? Oke, pertanyaannya Sarif ini berhubungan dengan sebuah lagu, saya tidak tahu, dari Jawa, yang menggambarkan layeh-layeh enak tenan. Ya Sarif ya, ada ya sebuah lagu, saya pernah mendengar. Mana Sarif? Pernah dengar lagu itu ya Sarif ya? Betul Pak. Oke, ini saya memahami karakteristik orang Jawa, terutama Jawa Tengah dan agak kulonan gitu ya, bahasa agak kulonan. Nah, memang orang Jawa ini terkesan istilahnya ya, layeh-layeh, santai-santai, dan itu menjadi sebuah kebudayaan dari bangsa Jawa, terutama ya, suku Jawa terutama ya. Saya sendiri juga orang Jawa. Kenapa? Karena di Jawa ini tidak perlu ngoyo, sawahnya subur, alamnya makmur, airnya melimpah. Bahkan orang Arab ketika datang ke sini melihat inilah bentuk dari surga, di mana yajri min tahtihal anhar. Rumah-rumah di Jawa zaman dahulu, depan rumahnya itu airnya mengalir. Berarti orang Arab ketika membayangkan yajri min tahtihal anhar itu nggak ada bayangan, karena di Arab tidak ada selokan-selokan yang mengalir sungai seperti itu. Ketika turun ke Jawa, melihat kebudayaan di Jawa, orang-orang desa terutama, itu langsung kebayang, oh surga itu kayak gini ya.
depan rumahnya langsung aliran sungai bersih. Itu beberapa daerah pedesaan di Jawa yang memiliki teras sering terutama gambarannya seperti itu. Sehingga pertanyaan Sarif muncul. Ketika Kak Sarif bertanya, harusnya membayangkan bagaimana kondisi geografis. Kondisi geografis di era Umar bin Abdul Aziz itu tidak seperti Jawa, Sarif. Di sana kering, di sana padang pasir. Oke, dan di zaman Umar bin Abdul Aziz rakyatnya mentalnya berbeda dengan kita. Oke. Di zaman beliau adalah Umar kedua. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang berasal dari kemewahan keturunan raja, tapi ketika beliau diangkat menjadi seorang khalifah, beliau langsung 180 derajat berubah. Dari yang kebiasaannya dilayani menjadi orang yang melayani, dari yang kebiasaannya menggunakan baju bagus, kemudian berubah menjadi berpakaian karung goni. Dalam sejarah itu dicatat seperti itu. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz belum menjabat sebagai khalifah, beliau adalah orang yang keturunan kerajaan, yang berkecukupan. Namun ketika beliau diangkat menjadi khalifah, digambarkan dalam sebuah riwayat, makannya itu langsung gandum kering. Yang dulunya mungkin makan daging, berubah jadi makan tempe, tahu, gitu, sayur-sayuran. Gitu. Jadi ketika beliau menjabat, benar-benar mengutamakan keadilan. Bahkan sejarah mencatat, sampai-sampai umat Islam itu tidak ada yang mustahil. Artinya apa? Semua muslim di zaman Umar bin Abdul Aziz itu mampu. Terus zakatnya kemana, Pak? Kan itu. Mereka membayar zakat akhirnya kemana? Diserahkan karena belum seperti sekarang ya, ada informasi di luar daerah, era canggih yang seperti sekarang, misalkan, kemiskinan di Pulau Jawa, titiknya di titik ini. Ini kan adanya informasi. Di zaman dahulu belum ada, maka dugaan saya, zakat itu diberikan kepada mereka yang non-muslim atau kaum kafir yang tidak mampu. Dan kemudian kaum kafir yang tidak mampu merasa terbantu, akhirnya banyak yang masuk Islam. Dugaan sementara saya adalah jangan-jangan metode kristenisasi yang dilakukan oleh para umat Kristen di Indonesia, terutama bagi-bagi sembako, bagi-bagi mie instan di daerah-daerah seperti Salatiga, daerah saya ada juga di daerah Malang, Selatan, kristenisasi yang terjadi itu jangan-jangan melihat, orang Kristen di eranya Umar bin Abdul Aziz banyak masuk Islam karena banyak diberi bantuan. Dugaan saya sementara seperti itu. Karena apa? Ya kita memang dana zakat ada dan kita tidak bisa membayarkan zakat kepada sesama muslim karena muslim di sana sudah terbantu semua. Hampir tidak ditemukan masyarakat miskin. Silakan nanti dicek melalui AI juga bagaimana gambaran ekonomi saat dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz sosok Umar dua ya. Dua cahaya itu, satunya Umar bin Khattab, satunya Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah cucunya Umar bin Khattab. Oke, gitu ya. Karena Abdul Aziz adalah anaknya Umar bin Khattab, kemudian cucunya dinamakan Umar. Seperti itu. Itu ya Sarif ya. Jadi bedakan mental masyarakatnya yang seperti itu. Kalau bisa mencari cari gambaran mental negara Malaysia dan negara Brunei Darussalam. Apakah muslimnya dengan kondisi ekonomi seperti sekarang ini mereka malas-malasan? Saya rasa tidak. Gitu ya. Loh, kemana? Kok hilang pertanyaannya? Masih 2 pertanyaan, 2 lagi. Yuk. Kok hilang? Kemana-mana? Sebentar, Pak. Oke. Apa tidak ada kelompoknya, Mary? Hanya kamu kok, Ihsan dan Aca tidak memegang. Ada, Pak. Cuman tadi laptop saya nge-lag dikit. Jadi tadi agak. Oke, atau enggak linknya letakkan di kolom chat. Nanti bisa saya buka juga jika kalian terkendala. Atau bisa dibantu oleh Hilmi. Oke ya itu ya. Ada berapa pertanyaan? 3 saja?
Cuma 3, Pak. Oke. Oke. Satu lagi selesai, berarti kita bisa selesai lebih awal ya, 1 jam. Sebenarnya ada materi-materi juga yang ingin saya sampaikan, tapi jika disampaikan secara online agak kurang greget atau kurang berasa ya ininya. Nanti disampaikan aja. Kemudian bagaimana sistem ekonomi Islam medieval? Maksudnya gimana ya Hakim ya? Saya agak bingung. Jadi itu gini Pak, maksud saya itu kayak sejauh mana sih institusi keuangan seperti Wakaf, Kirot, dan Sustaja itu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi gitu Pak. Oke, berarti sudah masuk kepada instrumen-instrumen di masa keemasan ini ya, Islam di medieval ya. Sebentar, ini tuh eranya medieval tuh ada zamannya siapa dan siapa nih? Sebentar ya, saya cek dulu. Mana-mana. Medieval itu Muawiyah bin Abi Sofwan, oke. Keturunannya Abi Sofwan, kemudian Abdul Aziz, Daulah Abbasiyah, tokoh pemikir, oke. Nah, perdagangan global di era ini itu ditandai dengan berkembangnya Baghdad, ya. Berarti pusat perdagangan dunia di kala itu, di zaman medieval ini, itu paling besar memang di Baghdad. Letaknya di Irak sekarang ya. Jadi di zaman itu anggaplah 100 tahunan lah ya di era itu. Kalau era kita kan sekarang 2000 sampai 2100 mungkin ya di abad 21 ini. Kita berada di abad 21 kan ini. Itu mungkin pusat perdagangan ada di New York, ada di London, ada di Shanghai, ada banyak. Jadi, kalau zaman dahulu belum banyak, karena belum adanya sistem informatika yang bisa memberitahukan kita. Nanti juga bisa dilihat Hakim bahwasanya perdagangan global di kala itu memang banyak dilakukan di daerah Timur Tengah. Dan juga ada bergeser ke jalur sutra. Komoditas-komoditas Arab yang melewati jalur sutra diantaranya adalah kurma, gandum, kurma, kemudian biji-bijian, komoditasnya, kemudian minyak-minyak buah tin, itu berasal dari sana. Adapun kain-kain itu dari Cina. Kemudian dari Eropa itu seperti hasil ini, biji besi, kemudian komoditas perdagangannya, apalagi ya Eropa, sebentar. Kalau kain dari Cina, Eropa itu seperti besi-besian, logam-logam itu industrinya berkembang di Eropa. Kemudian di Arab itu lebih kepada kurma, kacang Arab, kemudian karpet, industri-industri permadani. Adapun di kawasan Asia itu adalah rempah-rempah, itu komoditasnya. Sehingga pusat perdagangannya saat itu ada di Baghdad. Jalur perdagangan yang dilewati adalah Silk Road atau jalur sutra yang kalian kenal. Itu adalah jalur perdagangan yang melalui beberapa negara, Cina, Mongolia, dan juga kawasan Middle East. Nah, jika yang ditanya adalah bagaimana dampak dari instrumennya ya, wakafnya gimana, kemudian infaknya seperti apa, zakatnya seperti apa, bisa saya katakan zakat adalah salah satu pemikiran bantuan sosial pertama di dunia. Silahkan nanti dicek. Jadi di tahun kedua Hijriah, tepatnya di abad ke-7 Masehi ya. Untuk tepatnya saya agak lupa, yang saya ingat adalah syariat zakat itu 2 Hijriah. Itu adalah sistem atau pemikiran ekonomi Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala langsung melalui nabi, melalui malaikat Jibril. Ini loh cara menyelesaikan urusan kemiskinan. Nah, itulah yang sekarang berkembang menjadi dana bantuan sosial. Oke. Nah, itu adalah pemikiran yang otentik dari Al-Quran untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan sosial dan juga kemiskinan yang ada. Bahkan saya bisa katakan, Pak, kemiskinan itu ada nggak dalam Quran? Yang ada cukup, kaya, dan cukup. Artinya adalah apa? Ketika pemikiran tentang zakat ini diterapkan, maka yang terjadi adalah kaya dan cukup. Kok ada miskin? Berarti adalah pelaksanaan syariahnya tidak tepat sehingga kemiskinan muncul, atau kemiskinan adalah produk gagal dari ekonomi yang berbasis bukan
syariah Nabi, berdasarkan syariat Islam, bukan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Maka pemikiran ekonomi yang tidak didasarkan pada sumber yang berasal dari Allah, maka pasti akan mengalami kegagalan. Salah satunya adalah krisis dan juga kemiskinan. Coba kalian cek, kalian analisis nanti ya. Ketika zakat ini diterapkan, yang terjadi seperti Umar bin Abdul Aziz. Ketika infak diterapkan, pernah suatu riwayat terjadi di zaman Utsman bin Affan. Ternyata mekanisme pasar itu ketika terjadi kerusakan, ada namanya harga yang adil adalah harga kasih sayang. Singkat cerita, nanti kita bahas di kelas moneter ya. Ini singkat saja. Kafilah dagangnya Utsman bin Affan datang ke Madinah saat itu. Kemudian di sana terjadi paceklik, terjadi musim kering, di mana hasil panen tidak banyak. Hasil barang dagangan yang dibawa itu ditawarkan ke pedagang, siapa yang mampu beli. Kemudian para pedagang mengeluh, harganya sangat mahal, kami tidak mampu beli. Diceritakan dalam sebuah kisah, hai para penduduk Madinah, siapa yang bisa membeli barang dagangannya Utsman bin Affan? Kemudian tidak ada yang mampu beli, karena apa? Saat itu kondisi sedang sempit. Nanti kondisinya ada digambarkan dalam Al-Baqarah 183 sampai 185. Yang intinya adalah sebentar. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhannas ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Sebentar ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Walana beluanakum bisai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus wa thamarat. Artinya akan ada suatu masa kekurangan harta, kekurangan buah-buahan dan kekurangan mal. Walana beluanakum bisai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarat. Nah, itu adalah kondisi krisis. Kemudian diceritakan Utsman saat itu, aku yang akan membelinya. Artinya apa? Semua kafilah dagang, semua barang dagangannya. Kalau zaman sekarang mungkin ada ribuan atau ratusan kontainer gitu ya. Karena di zaman itu adalah 700 unta. Sekitar 700 sampai berapa ratus unta itu diberikan. Nah, inilah disebut harga kasih sayang. Ternyata mekanisme pasar ketika terjadi inequilibrium market atau ketidaksempurnaan atau ketidakseimbangan pasar, Utsman pernah melakukannya, dan itu bentuk dari surat alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Jadi Utsman memainkan perannya sebagai agen Allah dalam menstabilkan harga-harga. Nah, disitulah yang banyak tidak terjadi di era saat ini, di mana orang kaya akan memberikan sebagian hartanya bentuk dari supaya harta tidak berputar di kalangan kaya saja. Likai layakuna dulatan bainal agniya. Itu hakim. Jadi di zaman itu tokoh-tokoh semisal kisah Utsman tadi sangat banyak. Sehingga harga-harga yang terbentuk, krisis-krisis yang terjadi itu bisa terselesaikan semuanya berdasarkan firman Allah. Tanpa keraguan mereka menerapkan itu. Dan bagaimana keadaannya bisa dilihat, salah satu contohnya Umar bin Abdul Aziz adalah pemimpin, satu-satunya pemimpin yang bisa mengeliminasi, meniadakan kemiskinan di era beliau memimpin. Dan saya bisa katakan ada dua tokoh di Indonesia yang mencontoh dua Umar dalam kepemimpinannya, yaitu Pak Sunyoto yang merubah Bojonegoro dari daerah termiskin di Jawa Timur menjadi penyumbang devisa negara. Kemudian ada Bu Risma yang mengatakan, saya memimpin, menjadi pemimpin di Surabaya, meniru gaya kepemimpinannya dua Umar. Itu pernah, kenapa saya berani bilang, karena saya pernah bertemu dengan Kang Nyoto saat di FEBUB dan Bu Risma saat penyampaian orasinya. Jadi yang Surabaya ya, silahkan ditanya nanti ke warga Surabaya. Di sini ada siapa ini Surabaya ya? Nah, ada Marwan, nanti silahkan tanyakan kepemimpinan Bu Risma bagaimana wajah Surabaya. Beliau adalah
tokoh yang menjadikan Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz sebagai sebagai panutan dalam memimpin suatu daerah. Nanti silakan tanyakan Marwan pernyataannya bagaimana saat kepemimpinan beliau di Surabaya, apa yang terjadi dengan Surabaya dan bagaimana sepak terjangnya bisa ditanyakan ke Marwan sebagai warga sana. Kalau Marwan tidak tahu, Marwan cari tahu ke saudara-saudaranya atau ke orang tuanya. Sebagai masyarakat yang netral, tidak pro dengan partai apapun, merasakan bagaimana kepemimpinan seseorang yang menjadikan Umar II itu ya Umar Abdul Aziz dan Umar bin Khattab saat memimpin, gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu, dan perdagangan global saya rasa terjadi kalau tidak salah di zaman itu Al-Hizbah masih ada, lembaga yang didirikan Umar itu masih dipertahankan. Artinya kecurangan, kemudian masuk pasar harus menguasai fikih muamalah 1 atau fikih muamalah itu harus memiliki bekal sehingga kecurangan antar pedagang dan pembeli tidak terjadi. Bisa kita bayangkan bagaimana perdagangan di kala itu. Gitu ya, Hakim ya. Saya rasa itu saja. Jika ada yang masih ingin didiskusikan, angkat tangan. Jika tidak ada, kita cukupkan, dan ini menjadi kelas tersingkat kita semester ini. Insya Allah. Oke, tidak ada ya. Ini Sarip sudah mau jadi imam mushola atau apa ini? Oke, jika tidak ada kita cukupkan. Ini tampilan Sarip saat mudik ya.